Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar, Dek? Kabar baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Dek, kenalan dulu dong, namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdillah. Saya lahir di Sukabumi tanggal 1 Juni 2003. Oke, aktivitas sekarang ngapain aja, Dek? Aktivitas sekarang lagi kuliah semester 1 Pendidikan Ilmu Ekonomi dan Akuntansi. Di mana kuliahnya? Saya kuliah di STKIP PGRI Kota Sukabumi. Oke, alhamdulillah. Semoga lancar kuliahnya ya. Amin. Oke, Tante minta izin waktunya ya buat wawancara mengenai mata kuliah pendidikan karakter. Mengenai kedisiplinan dan tanggung jawab. Nah, langsung saja ya. Kalau menurut Adek sendiri, makna disiplin dan tanggung jawab itu apa? Kalau menurut pendapat saya, disiplin itu identiknya dengan waktu. Nah, untuk disiplin sendiri, saya maknai bahwasanya setiap apa yang kita lakukan itu harus sesuai atau tepat dengan waktunya. Nah, kalau dengan tanggung jawab sendiri, itu adalah sebuah resiko yang harus kita tanggung setelah apa yang kita perbuat dan harus dijalani dan sungguh-sungguh. Oke, mantap. Jadi disiplin itu berkaitan dengan waktu ya. Kalau tanggung jawab sungguh-sungguh terhadap apa yang sudah kita pilih gitu ya. Nah, kalau misalkan pengertiannya seperti itu, apakah Ade sendiri sudah menerapkan kedisiplinan dan tanggung jawab itu dalam kehidupan sehari-hari? Sejauh ini sedikit dan banyaknya saya coba menerapkan dalam kehidupan sehari-hari saya terhadap sikap disiplin dan rasa tanggung jawab. Nah, contohnya seperti apa tuh, Dek, pelaksanaannya? Kalau misalkan dari segi disiplin, pertama dalam perkuliahan, mungkin saya pribadi harus datang ke kampus sebelum ada dosen dan mengerjakan tugas sesuai dengan apa yang diperintah dosen. Dari segi tanggung jawab pun, saya harus mengerjakan tugas dari dosen dan menjalankan tanggung jawab saya sebagai pengurus di UKM Futsal STKIP. Oke, berarti itu lebih kayak ke penanaman kedisiplinan dan tanggung jawab Ya. dari segi bukan peran ya, dari segi peran sebagai mahasiswa. Ya. Nah, kalau misalkan nih di rumah sebagai anak, gimana tuh caranya? Bukan caranya, gimana tuh contohnya menerapkan kedisiplinan dan tanggung jawab di rumah? Kalau misalkan segi kedisiplinan di rumah, mungkin dari cara bangun tidur yang sedemikian rupa harus bisa disiplin tepat waktu di jam sekian, serta bisa menolong atau membantu keluarga, ibu dan kakak di rumah, serta tanggung jawabnya pun terhadap keluarga harus ada. Ketika misalkan ada sebuah problematik atau misalkan ada yang lainnya, kita harus ikut serta dalam berkontribusi untuk keluarga gitu. Seperti itu. Oke, mantap mantap. Nah, berarti alhamdulillah ya sudah diterapkan kedua nilai tersebut, disiplin dan tanggung jawab. Nah, pasti itu tidak terlepas dari yang namanya peran serta didikan dari orang tua dan guru. Nah, kalau misalkan didikan dari orang tua di rumah sendiri mengenai disiplin dan tanggung jawab itu seperti apa? Kalau peran dari orang tua sungguh sangat luar biasa menurut saya. Karena apa? Karena pendidikan pertama saya adalah dari seorang ibu. Jadi ibu menerapkan bahwasanya kita seperti di rumah saja. Contoh kecilnya seperti dalam keagamaan, saya harus senantiasa, contoh kecilnya, suka dibangunkan ketika salat subuh, dan itu sebuah menjadikan nilai kedisiplinan yang diterapkan oleh seorang ibu kepada anaknya. Kalau misalkan dari segi tanggung jawab pun, seorang ibu pernah memberikan pepatah bahwasanya ketika kamu sudah menekuni suatu bidang, maka fokuslah dalam suatu bidang tersebut dan kamu harus memaksimalkannya. Oke. Kalau misalkan dari guru sendiri, Nah, gimana? kalau dari guru sendiri pasti adalah sedikit banyaknya ketika di sekolah bahwasanya kita harus datang ke sekolah tepat waktu dan lain sebagainya, serta tanggung jawab ketika saya diberikan amanat sama guru dan siswa lainnya ketika menjabat sebagai ketua OSIS adalah sebuah kebanggaan bagi saya. Jadi saya memiliki rasa tanggung jawab terhadap diri saya pribadi, sekolah, dan teman-teman semuanya. Wow, mantap mantap. Karena memang disiplin dan tanggung jawab itu tidak bisa dipisahkan ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Betul, tadi berkaitan dengan waktu dan peran serta fungsi kita gitu ya. Tidak hanya sebagai anak di rumah, tapi juga kita mengemban amanah sebagai mahasiswa gitu ya. Terus juga sebagai anak. Mungkin ketika kita diamanahi dalam suatu organisasi sebagai pemimpin dan ataupun gitu keanggotaan di sana, pasti itu yang namanya disiplin dan tanggung jawab harus selalu dilaksanakan ya. Nah, seberapa penting nilai disiplin dan tanggung jawab itu dalam kehidupan sehari-hari bagi adik gitu? Oh, tentunya sangat penting ketika sikap disiplin dan tanggung jawab itu adalah suatu modal dan dijadikan sebagai etos kerja nantinya. Ketika kita memiliki rasa disiplin dan rasa pertanggungjawaban,
orang itu tidak akan sungkan menunjuk atau misalkan mengangkat kita sebagai panutan atau orang yang harus dicontoh dalam suatu organisasi ataupun dalam hal sosial lainnya. Nah, mantap mantap. Terus kalau seperti itu ada nggak role model gitu bagi Ade untuk menanamkan nilai kedisiplinan dan tanggung jawab itu, sosok gitu? Kalau misalkan dari sosok, contoh mungkin yang pertama dari orang tua kembali, sebagaimana beliau yang sudah mendidik saya sebagai atau jauh seperti ini bisa menjadi sosok orang yang disiplin dan bertanggung jawab. Nah, untuk misalkan dari sosok yang lainnya mungkin dari figur seorang guru juga, dan juga tidak sedikit dari teman-teman atau rekan-rekan saya yang mengajarkan bahwasanya nilai disiplin dan tanggung jawab itu harus ada. Oke, berarti bisa mengambil contoh-contoh dari setiap orang gitu ya, karena emang betul gitu ketika kita bersosialisasi dengan orang lain, jadi kita hanya tidak sebatas ngobrol seperti itu saja, tapi kita juga bisa mempelajari ya kehidupan dari mereka gitu, sehingga kita juga bisa mengambil hikmahnya. Oh iya, mereka bisa seperti ini, aku juga harus bisa. Jadi termotivasi untuk melakukan hal yang sama. Berkaitan dengan kependidikan juga, karena memang sejatinya pendidikan itu bukan tujuannya bukan hanya untuk mencerdaskan anak-anak atau mencerdaskan generasi bangsa, tetapi yang utama yang perlu kita perhatikan itu adalah bagaimana caranya menjadikan generasi bangsa itu adalah generasi yang berkarakter, di samping dengan pendidikan ataupun intelijensinya yang kuat, yang cerdas, karakternya juga harus baik dan Oke, untuk penutup ada gak nih closing statement yang mau disampaikan, pesan untuk teman-teman mungkin orang tua atau guru atau semua yang menyaksikan? Pesan saya terhadap teman-teman ataupun generasi bangsa lainnya, jadilah sosok generasi bangsa yang memiliki rasa atau sikap yang jujur, disiplin, serta bertanggung jawab, agar kedepannya bangsa ini akan menjadi bangsa yang sejatinya bisa menegakkan suatu keadilan. Terima kasih. Wah, terima kasih banyak untuk waktunya, dan semoga apa yang sudah Ade tanamkan dan sudah Ade laksanakan itu bisa istiqomah terlaksana dan bisa menginspirasi serta menjadi motivasi juga buat orang banyak gitu untuk menanamkan nilai disiplin dan tanggung jawab. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Teh, tadi apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Teteh sekarang aktivitasnya apa aja teh? Kalau aku sih aktivitasnya gitu sedang mengajar ya. Jadi guru di sekolah dasar, karena kan emang lulusan dari pendidikan guru sekolah dasar juga gitu kan. Jadi linier. Tapi selain itu juga aku ngajar di beberapa lembaga lah ya. Salah satunya di PKBM. Nah, PKBM ini tahu kan ya? Iya. Teh Irna sendiri ada paket A, paket B, paket C gitu kan. Itu lebih ke non formal. Iya. Terus selain dari itu aku juga ngajar les privat gitu. Masya Allah. Alhamdulillah. Les private anak-anak gitu ya? Iya, calistung yang baru mau masuk sekolah. Teteh sebelumnya nih keasikan Iya. karena kita udah kenal gitu ya. Tapi teman-teman di luar sana kan belum kenal gitu ya. Boleh perkenalan dulu dong. Boleh Sama dong. gitu. Iya. Nah, perkenalkan teman-teman ya, nama aku Antari Dea Marigan, bisa dipanggil Teh Antari. Nah, aku sehari-hari menjadi guru SD ya. Oke, ya, Masya Allah nih. Nah, Teteh, kalau boleh tahu, Teteh Ya. mengajar di SD mana dan kelas berapa gitu? Nah, aku ngajar di SDN Sukajaya dan mengajar kelas 1 ya, Ya. yang baru awal-awal masih kerucil lah. Iya. Wah, Masya Allah nih, Teteh mau izin sebelumnya ya, Iya. karena mau ngobrol gitu ya, Boleh. mengenai mata kuliah pendidikan karakter gitu, tentang sikap dan nilai kedisiplinan serta tanggung jawab gitu. Nah, menurut Teteh sendiri makna dari disiplin dan tanggung jawab itu apa ya? Disiplin, kalau menurut aku sih singkatnya mungkin ya, lebih tepat waktu mengerjakan ataupun melakukan hal-hal yang
dianggap itu tuh sesuai dengan jadwalnya gitu ya, itu disiplin. Nah kalau untuk tanggung jawab, berani menerima resiko gitu akan setiap apa yang kita kerjakan gitu. Mungkin itu makna disiplin sama tanggung jawab, dan dua-duanya juga saling berkaitan mungkin ya. Nah, kayak gitu. Iya, Masya Allah. Nah, kalau misalkan dari pemaparan Teteh gitu ya mengenai makna kedisiplinan dan tanggung jawab itu sendiri gitu, apa sih manfaat dan fungsi dari disiplin dan tanggung jawab itu sendiri? Kalau menurut aku ya gitu, kalau manfaat dari disiplin, kita itu lebih bisa mengatur diri gitu ya, dan dari segi jadwal kita juga lebih tertata, dan kita juga kayak bisa apa ya, lebih patuh terhadap aturan gitu ya, entah itu aturan diri, aturan di sekolah, aturan dimanapun. Misalkan kita masuk ke dalam organisasi kan pastinya kita diatur Ya, gitu betul. ya. Nah kita tuh bisa jadi disiplin tuh kan dari situ gitu. Terus kalau tanggung jawab ya, kalau tanggung jawab itu kitanya berani, jadi sosok orang yang berani gitu ya, menerima resiko dari apa yang kita lakukan, dari apa yang kita kerjakan gitu kan. Jadi itulah kedua karakter ini tuh manfaatnya sangat banyak sekali menurut aku. Nah, Masya Allah, betul sekali ya. Lalu bagi Teteh sebagai seorang guru gitu ya, apalagi memegang, kalau bisa dibilang kunci mungkin ya, di kelas 1 gitu. Nah, bagaimana sih cara mengajarkan kepada anak itu mengenai kedisiplinan dan tanggung jawab itu? Nah, cara mengajarkannya mungkin dari diri kitanya sendiri ya, sebagai guru itu kan digugu sama ditiru gitu ya. Iya. Berarti kita dulu yang harus mencontohkan gitu ya kepada mereka, bagaimana sih ketika datang ke sekolah itu harus tepat waktu, terus segala aktivitas yang kita lakukan pun kitanya bertanggung jawab. Misalkan nih kita dari segi petugasan, misalkan tugas sebagai guru itu apa, mengajarkan, berarti kan harus benar-benar tanggung jawab ya ke anak didik tuh. Nah kan dari situ muncullah gitu ya karakter anak-anak yang nantinya, oh iya ya, guru aku juga seperti ini loh gitu kan. Terus selain itu juga gimana sih caranya mengajarkan disiplin gitu ke anak-anak, dengan mengajak mereka untuk selalu gitu datang tepat waktu gitu, mengerjakan tugas juga gitu sesuai dengan yang kita deadline kan gitu ya, jadwalkan gitu ya. Terus lagi dari segi tanggung jawabnya, bagaimana mereka ketika bertanggung jawab atas pekerjaan yang mereka kumpulkan gitu ya, terus dengan teman-temannya. Nah itu sih cara mengajarkan anak-anak gitu. Apalagi kan dari segi jadwal pembelajaran tuh ya, kayak udah diajarkan gitu ya, diatur gitu, tata tertibnya ada gitu. Terus kalau misalkan itu juga ada kan jadwal kebersihan, piket dan segala macam pun kan diatur secara tidak langsung ya, sedang mendidik anak-anak untuk berdisiplin dan tanggung jawab gitu. Betul ya, betul sekali gitu. Terus kan apalagi anak itu peniru yang ulung ya gitu. Jadi yang paling utama ya betul gitu kata Teteh tadi, sebagai teladan. Jadi kitanya harus memberikan keteladanan nilai-nilai karakter yang baik gitu ya. Nah, kalau menurut Teteh sendiri gitu, seberapa penting nilai disiplin dan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari? Nah, kalau pentingnya itu sangat penting sekali gitu ya, apalagi kedua karakter ini tuh yang harus dimiliki gitu ya oleh setiap orang gitu, dimana ya ketika kita memiliki karakter disiplin gitu, kita akan berguna gitu ya untuk diri kita kelak nanti ya setelah dewasa juga gitu. Ketika nanti dewasa kan kita juga pasti tetap diatur gitu ya, di segi pekerjaan juga kan itu pasti dilihat itu dari segi kedisiplinan gitu. Berarti sangat penting sekali gitu, yang dimana kan orang disiplin mah pasti akan
dipakai gitu ya sama perusahaan manapun, sama orang manapun gitu kan, daripada coba kalau misalkan kitanya tolak terus ya kayaknya nggak akan dipakai deh gitu kayak gitu. Nah kalau tanggung jawab sendiri, kalau menurut aku sih ketika ada orang yang bisa bertanggung jawab itu lebih keren gitu. Dimana mereka tuh mampu berani gitu ya mengambil resiko terhadap apa yang mereka lakukan gitu. Karena kan nggak semua orang ya gitu mau gitu untuk mengambil resiko atas mereka lakukan. Misalkan contohnya nih berbohong lah gitu ya, ujungnya tuh gitu kan itu malah jadi nggak baik, malah menjadikan sosok diri itu jadi gak baik aja gitu kan. Berarti kalau ada gitu anak ataupun diri kita gitu memiliki sifat yang seperti itu ya itu bagus banget gitu, penting sekali sekali ya, karena emang hidup kita tuh penuh dengan aturan ya Teh ya gitu. betul. Ya yang utamanya aturan itu pasti gitu ya dari yang menciptakan kita gitu ya. Nah kita juga sendiri pasti buat aturan ya buat kita sendiri gitu, kayak misalkan bangun tidur harus jam berapa gitu ya. Sekali sih karena kehidupan aktivitas kita tuh akan tertata gitu ya ketika kita mempunyai aturan dan kita melaksanakan dengan disiplin itu tadi ya gitu, dan sehingga pasti akan sinkron ke tanggung jawab gitu ya. Tidak saling berkaitan Iya, ya. Nah sekarang untuk closing statement Teh, ada nggak pesan-pesan yang mau disampaikan gitu umum aja buat seluruh masyarakat? Nah, closing statementnya gitu ya, mungkin kita ingat lagi gitu ya bahwa kedua karakter ini tuh benar-benar harus tertanam gitu ya dari sejak dini gitu ya, sejak masanya ya bisa jadi kalau aku ya ke anak-anak kelas 1 mungkin ya gitu. Nah karena kenapa gitu ya tadi aja gitu kan ya ini tuh penting gitu, apalagi kan kalau kita gitu ya sebagai seorang muslim yang dimana setiap detik, setiap menit, setiap harinya pun diatur gitu ya, entah itu dari segi ubudiyah kita kepada Allah ataupun dari segi kita berinteraksi dengan manusia kan itu juga pasti ada aturan gitu. Nah kalau menurut aku sih ya ketika kita punya sikap disiplin dan tanggung jawab itu ya ada gitu, Allah tuh sudah mengajarkan gitu sebelum kita lahir, sebelum kita ada di dunia gitu, Allah tuh sudah mengajarkan di dalam surat gitu Al-Quran yang dimana di situ tuh surat Al-Asr teman-teman ya gitu, dari ayat 1 sampai 3 gitu yang dimana sering kita baca setiap pulang sekolah. Betul Ya sekali. kadang kita suka nggak ngeh apa sih artinya, Iya, betul. apa sih maknanya, yang dimana kan oh ternyata di sini tuh ada pengajaran Allah yang emang benar-benar bisa membuat diri kita tuh disiplin, bisa membuat diri kita tuh bertanggung jawab gitu. Nah ini mungkin ya teman-teman gitu ya, artinya dari ayat pertama ya demi masa gitu, demi masa tuh kayak demi waktu gitu, Allah tuh sudah menyampaikan dan Allah tuh sudah berjanji tentang waktu ya. Ketika kita lihat perihal waktu itu pasti berkaitan dengan kedisiplinan yang dimana kita harus tepat waktu, sholat aja diatur gitu ya, aktivitas lain pun harus diatur, berarti kita harus nih memiliki kedisiplinan gitu. Nah terus di ayat 2-nya sungguh manusia berada dalam kerugian, berarti ketika kita mengambil gitu ya cara yang kita tuh nggak mau disiplin, kita tuh mau buang-buang waktu aja, berarti di situ kayak mengajarkan ya kamu harus tanggung jawab kepada apa yang kamu berbuat gitu secara gak langsung ya. Ketika kamu rugi mungkin akhirnya pun rugi, ketika kamu beruntung akhirnya pun beruntung. Nah kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan gitu ya, berarti di sini benar-benar kita diajarkan tentang tanggung jawab. Gimana sih kalau mengambil hal yang rugi itu, berarti harus tanggung jawab gitu. Dan ini pilihan kita, tapi kita juga bertanggung jawab dengan pilihan yang dianggap baik gitu. Nah itu sih menurut aku, jadi sebagai muslimah
kita tuh dari jauh-jauh hari dulu udah diajari tentang kedisiplinan dan tanggung jawab itu sama Allah. Tetapi mungkin yang lebih lebih sempurnanya kita tuh harus merefleksi terus diri kita ya, bagaimana caranya kita selalu disiplin, bagaimana caranya kita selalu bertanggung jawab agar menjadi muslim yang sejati gitu kan di hadapan Allah dan manusia tentunya. Gitu sih kayaknya ya. Wah, Masya Allah sekali gitu ya. Jadi kita teringat kembali ya, karena emang betul gitu, kayak Al-Asr tuh favorit banget gak sih gitu kalau kita pulang sekolah gitu ya. Tetapi ternyata emang maknanya sendiri tuh baru terasa gitu ketika kita paham gitu ya sama makna tersebut. Dan memang betul gitu ya, kaitannya antara waktu dan disiplin itu sejurus gitu ya, sejalan gitu. Allah mengingatkan kita perihal waktu supaya kita disiplin, plusnya gitu dengan tanggung jawab atas waktu tersebut gitu ya, dipergunakan untuk apa dan bagaimana kita menggunakannya gitu. Karena ya nanti teh akan ada pertanggungjawaban gitu ya dari masing-masing setiap orang teh gitu. Dan kata teteh tadi gitu ya, harus ditanamkan sejak dini. Memang betul sekali ya gitu, karena ketika itu tertanam sejak dini akan terbawa gitu ya sampai kita dewasa. Wah, Masya Allah sekali. Terima kasih teteh sudah mau berbagi gitu ya. Semoga di kesempatan berikutnya bisa ngobrol-ngobrol lagi gitu ya. Dan teteh juga semoga tetap semangat. Menjadi menjadi guru gitu bagi generasi bangsa di masa yang akan datang gitu. Semoga sehat selalu dan sukses. Amin. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi